Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubina Uninggali, NPM 10060111076 dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian kualitas produk MIPET di CV Renaldi Utama Sportindo dengan menggunakan diagram kontrol P multivariat. Latar belakangnya, untuk mendapatkan output yang berkualitas dan hasil yang diharapkan, proses tersebut harus dikendalikan berdasarkan diagram kontrol atau peta kendali. Salah satu jenis diagram kontrol yaitu diagram kontrol P multivariat. Diagram kontrol P multivariat ini digunakan untuk mengendalikan kualitas produk selama proses produksi dan menganalisis produk yang mengalami kerusakan atau kecacatan. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengendalian kualitas produk pada produksi MIPET di CV Renaldi Utama Sportindo dengan menggunakan diagram kontrol P multivariat, dan yang kedua, untuk mengetahui jenis cacat yang sering terjadi serta mengetahui faktor yang menjadi penyebab cacat produksi MIPET. Bahan penelitiannya yaitu data yang digunakan adalah data penelitian sekunder dari CV Renaldi Utama Sportindo. Data ini merupakan data multivariat karena memiliki 5 variabel yang diantaranya ada cacat foam, cacat sleeve, cacat bordir, cacat warna, dan rusak. Di mana data ini memiliki 2 periode, yaitu periode bulan Januari atau fase 1 dan periode bulan Februari atau fase 2. Metode penelitian yang pertama mengumpulkan data cacat, yang kedua mengklasifikasikan jenis cacat tersebut ke dalam variabel yang sudah ditentukan berdasarkan survei kepada perusahaan, dan membaginya menjadi fase 1 dan fase 2. Yang ketiga, menggunakan diagram Pareto untuk mengetahui frekuensi cacat yang lebih dominan. Yang keempat, melakukan analisis proses produksi menggunakan diagram kontrol P multivariat. Yang kelima, menggunakan diagram Ishikawa untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab produk tersebut cacat. Berikut adalah diagram Pareto dari fase 1 dan fase 2. Di fase 1 yaitu pada bulan Januari 2020, jenis cacat yang dominan terdapat pada jenis cacat foam atau C1 dengan frekuensi sebesar 93 buah atau 23,4%. Sedangkan pada fase 2, jenis cacat yang dominan adalah jenis cacat warna dengan frekuensi cacat sebesar 87 buah dan persentase sebesar 25,3%. Berikut adalah data proporsi cacat pada fase 1 dan cara penghitungan nilai bobotnya. Setelah menghitung nilai proporsi dan nilai bobot, kita menghitung nilai BKA, BKB, dan garis tengahnya. Setelah didapat, nilai-nilai yang tadi kita plotkan ke dalam diagram kontrol P multivariatnya, dan sesuai dengan gambar yang ada, diagram yang ada, bahwa hasilnya dapat dikatakan terkendali. Sehingga batas-batas kendali yang telah tadi dihitung pada fase 1 bisa digunakan pada fase 2. Berikut adalah data proporsi cacat pada fase 2 dan cara penghitungan bobotnya. Setelah dilakukan perhitungan, lalu diplotkan, hasil diagram pada fase 2 menunjukkan bahwa bagan terkendali. Hanya saja terdapat pada salah satu bagian sisi terdapat pencerahan titik yang runtun, sehingga harus dilakukan uji kelacakan pencerahan titik atau uji runtun. Uji kelacakan pencerahan titik yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menghitung statistik uji, yang ketiga menentukan kriteria uji, dan yang keempat kesimpulan. Setelah dihitung, maka H0 diterima, yaitu pencerahan titik yang digambarkan pada gambar pada diagram kendali berpencar secara acak. Diagram Ishikawa dapat dilihat pada gambar. Di samping adalah merupakan penyebab cacat pada produksi MIPET. Yang pertama yaitu ada faktor material, ada faktor manusia, faktor lingkungan, faktor metode, dan juga faktor mesin. Kelima itu yang menjadi faktor-faktor yang sering muncul pada produksi MIPET setelah dilakukan wawancara kepada CV Renaldi Utama Sportindo.
Kesimpulan, proses produksi NIPET pada fase 1 dengan jumlah pengamatan 30 pengamatan dikatakan terkendali, dan untuk fase 2-nya juga dikatakan terkendali dengan nilai batas kendali atas 0,0848 garis tengah 0,0460 dan batas kendali bawah 0,0073. Dan berdasarkan diagram Pareto, jenis cacat yang sering terjadi pada fase 1 yaitu jenis cacat foam, dan pada fase 2 jenis cacat warna. Saran terkait dalam penulisan skripsi ini untuk perusahaan yaitu agar melakukan perbaikan pada produksi NIPET untuk jenis cacat yang memiliki presentasi paling banyak atau yang mendominasi, yaitu jenis cacat foam dan jenis cacat warna. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.